Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu kita, Dr. Ibu Asmadi, SMM, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Analisis Sistem Umpan Balik Kinerja untuk Meningkatkan Motivasi dan Penghargaan Karyawan. Sebelum kita memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Tentu bersama saya Hana Praniwi dengan NIM 64020527 sebagai moderator, dan bersama teman-teman saya yaitu saya Arya Farmasi dengan NIM 64230248. Saya Citra Maharani dengan NIM 64230731. Saya Devina Putri dengan NIM 64230221. Saya Nazwa Fitria Lanca dengan NIM 64230710. Saya Nabila Febrianti dengan NIM 64230633. selanjutnya kita akan memulai presentasinya. Di sini akan ada penjelasan latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arya. Silakan. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang. Dalam dunia pekerja itu kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dan daya saing organisasi. Jadi setiap perusahaan itu mengandalkan karyawannya sebagai sumber daya utama untuk mencapai tujuan strategisnya. Karyawan yang tidak termotivasi itu cenderung merasa kurang dihargai dan dia kurang memberikan kontribusi yang baik, itu sehingga berdampak negatif terhadap produktivitas organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif menjadi sangat penting, khususnya dalam hal pengelolaan kinerja dan pemberian umpan balik kepada karyawan. Di sini ada rumusan masalahnya. Penelitian ini berfokus sama 3 hal. Yang pertama itu bagaimana penerapan sistem umpan balik kinerja pada karyawan berprestasi yang jarang menerima feedback positif dari atasan. Yang kedua itu ada bagaimana dampak kurangnya feedback positif terhadap motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang terakhir itu ada umpan balik apa yang efektif untuk membuat karyawan berprestasi sehingga merasa dihargai dan termotivasi. Lalu di sebelah kanan saya ini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis penerapan sistem umpan balik kinerja pada karyawan berprestasi yang jarang menerima feedback positif. Yang kedua itu ada menilai dampak kurangnya feedback positif terhadap motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang terakhir itu ada memberikan rekomendasi teknik umpan balik yang efektif agar karyawan berprestasi merasa dihargai dan tetap termotivasi. Oke, untuk penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Citra Maharani. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ada umpan balik kinerja atau performance feedback. Pengertian dari umpan balik kinerja menurut Publikasi 2016 menjelaskan bahwa umpan balik atau feedback adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada peserta untuk memperbaiki pencapaian hasil belajar. Selanjutnya ada tujuan umpan balik kinerja. Tujuan umpan balik kinerja dibagi menjadi 6, yaitu meningkatkan pemahaman karyawan. Yang kedua, mendorong pengembangan diri. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja. Yang keempat, memfasilitasi perubahan perilaku. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu membangun keterlibatan dan perilaku positif. Selanjutnya ada teknik dan praktik pemberian umpan balik kinerja. Ada 6, yang pertama yaitu teknik sandwich feedback, yang kedua teknik SBI atau Situation Behavior Impact, yang ketiga teknik feedboard, yang keempat ada teknik 360 degree feedback, yang kelima teknik coaching dan logis feedback, yang keenam yaitu teknik real time feedback. Selanjutnya ada prinsip-prinsip praktik efektif dalam umpan balik kinerja. Agar proses pemberian umpan balik benar-benar efektif, organisasi perlu memperhatikan 6 prinsip. Yang pertama ada spesifik dan jelas, yang kedua bersifat membangun, yang ketiga konsisten dan rutin, yang keempat tepat waktu, yang kelima juga arah dan terbuka, dan yang terakhir yaitu empatik dan profesional. Di sini ada motivasi karyawan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Devina.
Oke, selanjutnya ada motivasi karyawan. Pengertian motivasi karyawan menurut Robbins tahun 2017, motivasi adalah kekuatan yang mendorong orang untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi selama tujuan tersebut selaras dengan kebutuhan individu. Lalu ada teori motivasi karyawan. Ada 3, yaitu pertama teori 2 faktor Herzberg. Ada hygiene factors, mencakup kondisi kerja, gaji, hubungan antar rekan kerja, dan kebijakan perusahaan. Lalu ada motivator factors, meliputi pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan. Lalu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori ini mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Lalu yang terakhir ada teori ekspektasi hidup. Motivasi yang tinggi apabila individu yakin bahwa usahanya mampu menghasilkan kinerja yang baik. Lalu ada penghargaan kepuasan karyawan. Pengertian penghargaan menurut Michela dan Edelman tahun 2022, penghargaan merupakan bentuk imbalan atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi dan prestasi kerja yang telah dicapai. Lalu pengertian kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan didefinisikan sebagai perasaan positif yang timbul ketika individu menilai pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan dan harapannya. Lalu bentuk penghargaan. Ada penghargaan finansial dan non finansial. Untuk contohnya, untuk penghargaan finansial, gaji, upah, bonus insentif, dan tunjangan kinerja. Lalu untuk penghargaan non finansial ada pujian dan pengakuan, lalu kesempatan promosi, piagam, sertifikat, dan peningkatan fasilitas kerja dan lingkungan yang nyaman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus atau case study. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam fenomena karyawan berprestasi yang merasa tidak dihargai akibat tidak adanya umpan balik positif dari atasan. Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan secara langsung, tetapi dilakukan melalui analisis studi pustaka dan simulasi kasus konseptual berdasarkan data sekunder dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Berdata, yang pertama data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional. Yang kedua, data studi kasus. Seorang karyawan berprestasi merasa tidak dihargai karena tidak mendapat umpan balik positif dari atasan, sehingga motivasi kerja menurun. Selanjutnya, teknik pengumpulan analisis data, validitas, dan keabsahan. Teknik pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi yang pertama, identifikasi sumber relevan, yang kedua, klarifikasi data, dan yang ketiga, sintesis informasi. Yang kedua, teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik atau tematik analisis untuk mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola tema dari literatur dan teori yang relevan dengan permasalahan kasus. Pertama, familiarisasi data, yang kedua pemberian kode, yang ketiga identifikasi tema, yang keempat interpretasi data, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Yang ketiga, validasi dan keabsahan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif konseptual ini dijaga dengan menerapkan 3 validitas. Yang pertama, triangular sumber literatur. Yang kedua, konsistensi interpretasi, dan yang ketiga, audit akademik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazwa. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah analisis pembahasan. Pembahasan dalam penelitian kali ini menjelaskan
namun banyak karyawan merasa umpan balik atasan masih satu arah. Umpan balik yang efektif harus dua arah, konstruktif dan berfokus pada pengembangan. Menurut studi dari HIN tahun 2014 menekankan 3 unsur utama. Yang pertama penghargaan, yang kedua bimbingan, dan yang ketiga penilaian yang perlu diberikan secara seimbang. Selanjutnya ada beberapa teknik umpan balik yang terbukti efektif dan relevan dalam konteks pengembangan kinerja karyawan. Yang pertama ada teknik sandwich feedback. Teknik sandwich feedback adalah metode penyampaian umpan balik dengan menyisipkan kritik atau saran di antara dua ujian. Artinya, atasan memulai dengan memberikan apresiasi kinerja positif kepada karyawan, kemudian menyampaikan area yang perlu diperbaiki dan diakhiri dengan dorongan atau penghargaan yang bersifat positif. Contohnya, kinerja dalam proyek kemarin sangat baik nih, terutama dalam hal penyusunan laporan yang tepat waktu. Namun, bagian analisis data bisa diperjelas lagi agar lebih mudah dipahami oleh klien. Selanjutnya, yang kedua ada teknik SBI atau Situation Behavior Impact. Teknik SBI dikembangkan oleh Center for Creative Leadership atau CCL dan bertujuan untuk membuat komunikasi umpan balik lebih jelas, spesifik, dan bebas penilaian pribadi. Langkah-langkahnya mencakup situasi, behavior atau perilaku, dan yang terakhir impact atau dampak. Untuk situasi itu menjelaskan seperti konteks atau waktu terjadinya perilaku. Selanjutnya yang behavior atau perilaku itu tuh menggambarkan seperti perilaku karyawan yang diamati tanpa menghakimi. Yang terakhir impact atau dampak menjelaskan dampak dari perilaku tersebut terhadap pekerjaan atau tim. Selanjutnya yang ketiga teknik feed forward. Ya. Konsep feed forward dikenalkan oleh Goldsmith tahun 2002 sebagai alternatif dari feedback tradisional. Feed forward berfokus pada solusi dan pengembangan di masa depan, bukan pada kesalahan masa lalu. Teknik ini sangat efektif dalam menciptakan komunikasi yang positif, karena karyawan tidak merasa disalahkan, tetapi justru didorong untuk memperbaiki diri dengan secara langsung. Contohnya, penentuan seperti kamu sudah melakukan presentasi dengan baik untuk proyek berikutnya, mungkin kamu bisa menambahkan data visual agar audiens lebih mudah memahami poin utama. Seperti itu. Selanjutnya ada teknik coaching dan feedback dialogis. Teknik coaching feedback menekankan hubungan kemitraan antara atasan dan bawahan. Dalam pendekatan ini, atasan berperan sebagai pembimbing atau coach yang membantu karyawan mengenali kekuatan, tantangan, dan peluang pengembangan dirinya. Feedback tidak disampaikan sebagai instruksi sepihak, tetapi melalui dialog yang terbuka yang memungkinkan karyawan untuk merefleksikan dan menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Contohnya salah satunya kayak menurut kamu bagian apa yang dari proyek ini yang paling menantang kayak gitu. Next ke yang kelima yaitu teknik 360 atau degree feedback. Degree feedback merupakan metode evaluasi yang melibatkan berbagai sumber informasi seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja dan perilaku seseorang dari berbagai perspektif seperti itu. Yang terakhir ada teknik real-time feedback. Dalam dunia kerja yang modern seperti saat ini yang serba cepat, pemberian umpan balik tidak boleh menunggu hingga periode evaluasi tahunan. Oleh karena itu, penerapan real-time feedback menjadi solusi yang relevan. Real-time feedback memungkinkan atasan untuk memberikan tanggapan segera setelah perilaku dan hasil kerja muncul. Hal itu membuat koreksi dan apresiasi dapat diberikan secara langsung sehingga karyawan memahami dengan jelas konteksnya dari umpan balik tersebut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ariola.
merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi. Untuk mengatasinya diperlukan sistem umpan balik yang lebih efektif melalui komunikasi terbuka, teknik feedback yang tepat, dan budaya apresiatif. Proses implementasi ini terdiri beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu ada 5, yaitu membangun komunikasi terbuka dan dialogis antara atasan dan karyawan. Lalu penerapan teknik umpan balik yang efektif. Beberapa teknik yang diterapkan dalam studi kasus ini antara lain teknik SBI atau Situation Behavior Impact. Lalu ada teknik feed forward, lalu ada teknik coaching feedback seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada pemberian penghargaan atau recognition yang tepat dan bermakna. Untuk yang keempat, ada integrasi feedback ke dalam sistem manajemen kerja. Lalu ada penguatan budaya organisasi berbasis apresiasi budaya. Ini dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti sharing session, bulanan untuk saling memberikan feedback antar karyawan. Lalu ada employee appreciation day atau kegiatan penghargaan sederhana. Lalu ada penyusunan kode etik komunikasi intern yang menekankan pentingnya empati dan penghargaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nadila. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama implikasi teoritis. Penelitian ini memperkuat teori motivasi bahwa umpan balik dan pengakuan penting bagi kepuasan dan motivasi kerja. Umpan balik yang positif dan spesifik terbukti meningkatkan rasa dihargai dan motivasi intrinsik. Temuan ini juga menekankan pentingnya komunikasi dan kepemimpinan empatik dalam membangun budaya kerja produktif. Yang kedua, implikasi praktis. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan cara membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan. Perusahaan dianjurkan untuk menetapkan prosedur feedback yang jelas, melatih atasan dalam komunikasi empatik, memasukkan umpan balik positif dalam evaluasi rutin, serta memanfaatkan platform digital untuk real-time feedback. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, implikasi manajerial. Secara manajerial, penelitian ini menekankan pentingnya peran atasan sebagai fasilitator motivasi. Umpan balik yang empatik memperkuat kegiatan kerja positif, rasa keadilan, dan karyawan. Semua ini juga dapat menjadi dasar pemberian penghargaan non-finansial untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan hasil dan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Jadi untuk hasil penelitiannya, di sini hasil penelitiannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa karyawan berprestasi merasa kurang dihargai karena minimnya umpan balik positif dari atasan. Umpan balik lebih banyak berfokus pada kekurangan sehingga menurunkan motivasi dan menimbulkan rasa yang tidak diakui dan mengurangi keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Untuk pola pemberian umpan balik itu juga ada dampak terhadap motivasi dan rasa penghargaan. Ada persepsi terhadap kualitas umpan balik, ada praktik dan teknik umpan balik yang dianggap efektif. Terus ada faktor penghambat pemberian umpan balik yang positif dan upaya organisasi untuk perbaikan. Nah, kesimpulan untuk penelitiannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, umpan balik kinerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan motivasi dan rasa penghargaan karyawan. Yang kedua, karyawan berprestasi membutuhkan pengakuan eksklusif atas kontribusi mereka. Dan yang ketiga, sistem umpan balik yang efektif harus memenuhi prinsip. Yang keempat, budaya organisasi berperan penting dalam membentuk pola komunikasi antara atasan dan bawahan. Dan yang kelima, peran atasan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan umpan balik yang sehat. Nah, berikutnya dari kompetensi penelitian, di sini ada beberapa kompetensi yang dapat diterapkan oleh organisasi maupun peneliti sebelumnya. Adalah
Yang pertama, ini ada rekomendasi bagi organisasi. Nah, untuk rekomendasi bagi organisasi ini ada dua sistem feedback teruji, melatih supervisor dalam feedback skills, gunakan platform digital untuk real time feedback, dan integrasikan feedback dalam sistem penghargaan. Juga ada ciptakan budaya organisasi yang apresiatif, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Setelah itu ada saran, yang pertama sini yaitu saran bagi organisasi. Jadi jadikan feedback bagian dari rekomendasi ini rutin. Selanjutnya tingkatkan kemampuan coaching atasan dan beri penghargaan non finansial secara konsisten. Juga integrasikan feedback dengan sistem kinerja. Dan untuk saran bagi karyawan, di sini aktif meminta feedback, terima kritik sebagai peluang belajar, beri apresiasi pada rekan kerja. Dan selanjutnya ada saran bagi pemimpin. Untuk yang pertama, peka pada kebutuhan emosional bawahan. Selanjutnya, tetapkan kebijakan budaya apresiasi. Dan yang terakhir, evaluasi rutin efektivitas sistem feedback. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.